Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada saat ini saya ingin membahas sedikit tentang tempat tinggal dan sarangnya bangsa jin. Karena kita sebagai manusia dan jin itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Karena jin dan manusia itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk satu beribadah ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seyogianya kita perlu mengetahui walaupun hanya sedikit tentang hal itu. Baik, pada hakikatnya jin itu berada hampir di semua tempat. Jin itu berada hampir di semua tempat. Kalau manusia hanya menghuni sebagian kecil dari permukaan bumi yang merupakan daratan. Lautan dan samudra yang saat ini merupakan bagian terbesar dari planet bumi, dengan perbandingan 72% berupa lautan dan hanya 28% saja yang terdiri dari daratan, yang menyebabkan bumi kita ini disebut dengan planet air. Sementara itu, jin telah menghuni dan mendirikan sebagian besar kota-kota serta pusat-pusat pemerintahan ataupun kerajaannya yang mereka itu di atas air. Walaupun ada pula yang dibangun pada samudra yang dalam dan sungai-sungai. Selain itu, mereka juga menghuni padang-padang pasir yang luas dan tempat-tempat terpencil seperti gunung-gunung maupun jurang-jurangnya, termasuk pula gua dan hutan. Bahkan ada sebagian di antara mereka yang tinggal di atap dan kamar tempat tinggal manusia. Yang lain lagi menjadikan rumah kita sebagai tempat tinggal yang tetap bagi mereka, baik di kamar maupun lorong rumah. Bahkan mereka mampu bersarang di tubuh manusia. Banyak pula setan yang bertempat tinggal di kamar mandi, comberan, dan selokan-selokan. Adapun untuk pembahasan tempat tinggal ataupun tempat sarang bangsa jin akan dijelaskan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu di luar tubuh manusia. Yang pertama yaitu goa. Jin itu suka tinggal di goa, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa perwakilan jin itu pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meminta diajari Al-Quran. Kemudian Rasulullah pun mendatangi mereka yang ternyata tempat tinggal mereka itu di gua yang berada di tengah padang pasir. Itu tempat tinggal yang pertama.
Tempat tinggal yang kedua yaitu di laut. Jin kafir itu suka tinggal di laut, terutama jin air atau sering kita sebut jin ghawas. Bahkan singgasana iblis juga berada di lautan, sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami itu an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna arsha iblisa alal bahri fa yab'asu sarayahu fa yaftinunan nasa fa a'dhamahum indahu a'dhamuhum fitnah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis singgasananya itu berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim 2813. Tempat yang ketiga yaitu berada di gunung dan lembah. Sebagaimana Bilal bin Haris menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah Muhammad SAW, beliau Nabi SAW memberitahukan bahwa jin muslim dan jin musyrik bertengkar. Lalu mereka meminta ditempatkan di suatu tempat. Maka Rasulullah SAW menempatkan jin muslim di al-jalas ataupun perkampungan dan gunung-gunung. Sedangkan jin musyrik ditempatkan di ghaur ataupun di antara gunung dan laut. Yang keempat yaitu mereka bertempat di lubang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang umatnya kencing di lubang. Kita tidak boleh kencing di lubang, bahaya. Baik lubang yang tampak seperti sarang binatang ataupun lubang yang mirip dengan seperti itu. Di antara sebabnya bisa menyakiti binatang. Sebab lain bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggal bangsa jin. Seperti yang disampaikan, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Sahabat Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Thaharah bab 29 An-Nasai, dalam At-Thaharah bab 29, dan Imam Ahmad dalam musnadnya menjelaskan. Tempat tinggal yang kelima yaitu kandang. Kandang kalau zaman dahulu di Mekah ataupun di Arab terkenal kandang unta. Kalau di daerah sini kandang sapi, kandang kerbau, kandang kambing, sejenisnya. Janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat syaiton. Sholatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah.
Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Al-Barra Azib. Walaupun demikian, tentu zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda sekali. Kalau zaman dahulu sholat memakai sandal, sholat di atas tanah langsung. Kalau sekarang tidak boleh sholat membawa sandal, tidak boleh. Yang kelima sudah, yang keenam sekarang. Mereka itu bertempat di WC dan tempat yang najis. Tempat-tempat najis dan kotor itu sangat disukai oleh jin-jin yang kafir. Tempat-tempat kotor yang dimaksud ialah seperti kamar mandi, tempat sampah, kandang hewan, dan lain sebagainya. Sebagaimana pengalaman bahwa jin yang suka menempati tempat-tempat najis dan kotor biasanya adalah jin kafir. Adapun kalau jin-jin muslim biasanya menyukai tempat-tempat yang bersih, bau yang sedap, wangi-wangian, seperti di masjid, di pesantren, dan lain sebagainya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga jin kafir yang tinggal di masjid, tinggal di pesantren, dan lain-lain. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa masuk WC dengan doa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan jantan dan setan betina. Sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi oleh jin. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi kakus ataupun toilet, hendaknya ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan." Itu supaya kita berdoa sebelum mendatangi kamar mandi ataupun toilet. Yang ketujuh yaitu rumah manusia. Mereka bertempat tinggal di rumah manusia. Jin yang tinggal bersama di rumah manusia memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena manusia tersebut memang memelihara jin atau memiliki hubungan perjanjian dengannya, seperti tumbal rumah, pesugihan, dan lain sebagainya. Alasan yang kedua yaitu karena tidak sengaja mengundang jin. Jin datang karena perilaku anggota keluarga yang mengundang datangnya jin. Misalnya karena ritual kesyirikan, kemaksiatan, menyimpan lukisan, patung, dan lain-lain. Alasan yang ketiga, mengapa mereka bertempat di rumah kita? Karena jin kiriman ataupun sihir. Jin jenis ini bukanlah jenis jin yang sudah lama tinggal di rumah seseorang, namun karena kiriman dari seorang dukun untuk menyakiti bahkan membunuh penghuni rumah. Alasan yang keempat yaitu karena jin tinggal secara alami tanpa diundang. Ada jin yang tinggal seperti ini mengganggu atau menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia penghuni rumah tersebut, bahkan membuat sakit penghuni rumah. Namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang tidak ikut campur dalam dunia manusia.
seperti jin-jin muslim yang tinggal di atap-atap rumah kaum muslimin. Bahwa ada keterangan tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, mereka bangsa jin pun ikut makan pagi bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka bangsa jin pun juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan-gangguan jin tersebut. Adapun untuk setan bangsa jin kafir, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membacanya untuk mengusir mereka. Jangan menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Yang kedelapan yaitu pasar. Pasar termasuk juga tempat yang disukai oleh bangsa jin. Dengan artian jin juga suka tinggal di pasar, sebagaimana hadis Sahih Muslim, terutama pasar yang banyak praktek penipuan dan kecurangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat di mana Salman Al-Farisi pernah berwasiat kepada para sahabat yang lain, kalau bisa janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan, dan di pasarlah setan menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2451. Yang kesembilan yaitu tempat tinggal bangsa jin, tempat kosong atau tak berpenghuni. Biasanya kalau zaman dahulu itu rumah yang kosong, kalau lama nggak dihuni, nggak ada penghuninya, maka disebut rumah angker gitu. Yang dimaksud dengan tempat kosong, sepi dan tidak berpenghuni ini adalah seperti halnya pemakaman ataupun kuburan, lembah, padang pasir, karena hakikatnya bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi. Bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi. Mereka tidak menyukai keramaian. Maka kalau tempat yang ramai itu ya jaranglah ditempati jin. Mereka tidak menyukai tempat keramaian. Tidak seperti manusia. Kalau manusia itu menyukai hal-hal yang ramai. Kalau sepi cari hiburan. Jadi mempunyai sifat yang bertolak belakang. Kalau jin itu menyukai tempat-tempat yang sepi, sedangkan manusia menyukai tempat-tempat yang ramai. Dalam sebuah hadis diceritakan pada saat itu bersama Rasulullah SAW, yaitu sahabat Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami, yaitu para sahabat, berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami ataupun para sahabat tidak mendapatkannya.
Kami lalu berkata, Rasulullah SAW telah diculik dan disandera. Pada malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Tapi ketika pagi hari tiba, tampaklah Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari-cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, lalu kami diajak oleh Rasulullah SAW untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka ataupun kelompok jin. Para jin itu kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai makanan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, makanan kalian itu wahai golongan jin adalah setiap tulang yang masih ada sisa-sisa dagingnya yang berada di tangan kalian. Dan ketika memakannya disebutkan nama Allah serta semua tai kotoran binatang ternak kalian. Rasulullah SAW kemudian bersabda, oleh karena itu janganlah kalian, hai para sahabat, beristinja atau membersihkan najis seperti habis buang air kecil atau besar dengan menggunakan batu atau benda lainnya seperti air. Dengan keduanya tulang dan kotoran binatang, karena keduanya itu adalah makanan saudara kalian, yaitu dari golongan bangsa jin. Maka tidak boleh kita beristinja menggunakan tulang. Termasuk dalam masalah tempat kosong adalah di kamar rumah kita masing-masing. Bangsa jin suka di atas tempat tidur ataupun kasur. Mereka suka di atas kasur ataupun di tempat tidur. Setiap tempat tidur yang ditinggalkan berarti disodorkan kepada setan untuk mereka tiduri. Bahkan tempat tidur yang sama yang selama ini kita gunakan, tidak ada satu kasur pun yang tergelar di dalam suatu rumah yang tidak ditiduri oleh manusia, kecuali setan akan tidur di atas kasur itu. Berarti bersama dengan kita. Akan tetapi memang kita diberikan hijab ataupun aling-aling sehingga kita tidak bisa melihat ataupun mengetahuinya. Yang ke-10 yaitu tempat teduh dan panas. Terdapat beberapa riwayat yang menegaskan larangan untuk duduk di tempat yang terkena teduh dan panas. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaknya dia pindah. Rasulullah SAW melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan yang terkena naungannya. Rasulullah bersabda, itu adalah tempat duduk setan, majlisus syaiton.
Nabi SAW memberi alasan larangan di atas karena tempat tersebut adalah tempatnya setan. Sementara kita dilarang menyerupai setan. Ibnu Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, benarkah duduk di tempat yang terkena teduh dan panas itu makruh? Berarti duduk di antara tempat yang terkena panas dan teduh itu apakah makruh? Kemudian Imam Ahmad menjawab, ya, itu adalah makruh. Hadza makruh. Bukankah sudah ada larangan tentang ini? Duduk di antara tempat yang terkena panas dan kadang terkena teduh itu makruh. Karena itu, bagi mereka yang duduk di tempat yang terkena teduh dan panas, atau mereka yang duduk di tempat yang semua kena panas, agar dia berpindah ke tempat yang semuanya terkena teduh. Berarti kita supaya duduk di tempat yang teduh. Dari Qais bin Abi Hazim, dari ayahnya, beliau bercerita, Nabi SAW melihat aku duduk di bawah terik matahari. Lalu beliau SAW bersabda, pindahlah ke tempat teduh, supaya kita itu bertempat di tempat teduh. Jika ditinjau dari segi medis, duduk di tempat seperti ini cukup membahayakan kesehatan. Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa duduk di tempat yang sebagian terkena teduh, sementara sebagian yang lain terkena sinar matahari, membahayakan bagi badan. Karena ketika orang duduk di tempat semacam ini, cairan tubuhnya rusak karena ada dua pengaruh yang bertolak belakang yang mengenai badan. Itu tadi tempat tinggal bangsa jin yang berada di luar dari tubuh kita. Sedangkan yang sekarang yaitu tempat tinggal bangsa jin yang berada di dalam tubuh manusia. Setidaknya terdapat 7 bagian tubuh manusia yang disukai dan menjadi tempat jin bersarang. Yang pertama itu aliran darah manusia. Setan ataupun jin kafir itu terkadang menyusup pada manusia melalui aliran darahnya. Jika aliran darah ini bisa dipersempit, maka maksiat dan syahwat semakin bisa dikekang. Di antara jalan untuk mengekang syahwat tersebut adalah dengan berpuasa. Hal ini dijelaskan oleh Sofiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang punya arti dari Sofiyah bin Huyai, ia berkata, pernah Rasulullah SAW bersabda sedang beriktikaf, lalu aku mendatangi beliau, aku mengunjunginya di malam hari, aku pun bercakap-cakap dengannya, kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada 2 orang Ansor lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi SAW lantas mengatakan, pelan-pelanlah. Sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Keduanya berkata, subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari.
3281 dan Muslim 2175. Yang kedua yaitu lubang mulut manusia. Mereka suka bertempat di lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk ke lubang mulut manusia saat sedang menguap. Celangaban lah tiang pikarane. Oleh sebab itu, saat sedang menguap, kita dianjurkan untuk menutup mulut. Sunahnya begini. Jadi dengan tangan kiri kita menutup mulut menggunakan yang belakang. Gini. Apabila seseorang dari kalian menguap atau celangapan, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang-orang yang menguap. Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Yang ketiga yaitu lubang hidung manusia. Saat manusia tidur, ternyata jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Karenanya saat bangun tidur kita dianjurkan untuk membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah memasukkan atau istinsak dan mengeluarkan air dari hidung, istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Bukhari 162 dan Muslim 238. Yang keempat yaitu lubang telinga manusia. Jadi bukan sekedar sembunyi di telinga manusia, namun ternyata ketika seorang manusia tertidur hingga pagi tanpa mengerjakan sholat malam, maka setan akan semakin menguasainya dengan cara mengencingi telinganya. Ternyata setan itu sudah mengencingi telinga manusia ketika manusia itu tidak bangun, tidak melakukan sholat, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dihadapkan di sisi Nabi SAW bahwa seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat ataupun qiyamul lail. Lalu beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Balas syaitanu fi udzunih. Itu hadis riwayat Muslim. Jadi yang mengatakan dari Rasulullah SAW bahwa ketika manusia tidak bangun mengerjakan sholat, maka setan telah mengencingi telinganya. Yang kelima yaitu di bawah kuku. Di bawah kuku. Makanya kita dianjurkan untuk rutin memotong kuku. Sunahnya hari Jumat, karena setan bersarang di kuku-kukunya yang panjang. Potonglah kuku-kukumu karena setan duduk di atas sesuatu yang panjang dari kuku-kuku itu. Kami hanya menemukannya dalam kitab Al-Firdaus karya Abu Suja Ad-Dailami. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadis ini juga dicantumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Mengenai hadis ini, Imam Tajuddin As-Subakhi rahimahullah ta'ala bersabda,
Ini adalah pasal yang aku kumpulkan di dalamnya semua hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Ihya, berupa hadis-hadis yang tidak aku temukan sanadnya dalam kitab-kitab ilmu. Kemudian beliau sebutkan hadis di atas dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walau hadis tersebut dhaif, namun maknanya adalah sahih, karena motong kuku itu disunahkan, sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah menetapkan waktu pagi kami dalam mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan menggunting kumis 1 kali dalam 40 hari. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4200, At-Tirmidzi nomor 2759, dan An-Nasa'i nomor 14, dan Ibnu Majah nomor 295. Yang keenam yaitu lubang kemaluan manusia. Bangsa jin itu bertempat pada lubang kemaluan manusia. Setan dan jin akan menambah rasa nikmat saat seseorang sedang berzina dengan cara menstimulir saraf kemaluan. Oleh sebab itulah dianjurkan untuk menjaga kebersihan organ intim baik pada pria maupun wanita, dan berdoa sebagaimana yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jika salah seorang dari kalian menginginkan mendatangi atau menyetubuhi istrinya, berdoa, Bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Maka jika Allah mentakdirkan memiliki anak melalui persetubuhan itu, maka anak itu tidak akan dibahayakan oleh syaitan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, siapa yang berhubungan intim dengan istrinya lantas tidak mengawalinya dengan bismillah, maka setan akan menoleh pada pasangannya lalu akan turut dalam berhubungan intim dengannya. Ketika tidak membaca bismillah atau tidak berdoa, maka setan ikut bersamamu. Karena itu kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan mencukur rambut kemaluan, memendekkan kumis, dipotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sebab selain menjadikan tubuh lebih bersih dan sehat, kita juga dapat menghalangi jin untuk bersembunyi pada bagian tubuh tersebut. Yang ketujuh yaitu tempat-tempat tersembunyi lainnya dari tubuh manusia. Yang dimaksud di sini adalah organ yang tersembunyi dari tubuh manusia, seperti di ketiak, otak kecil, ulu hati, belakang lutut, titik-titik bekam, bahkan terkadang jempolan kaki. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bila kita selesai meruqyah, marqi atau marqiyah, untuk menekan ringan bagian yang disebut di atas sambil membacakan ayat penyiksa atau pembakar. Jika marqi meronta atau menjerit dengan suara yang berbeda dari biasanya, bisa jadi jin masih di dalamnya, karena mungkin saja jumlah mereka tidak hanya satu. Maka lakukanlah ruqyah secara berkala, bisa dengan meruqyah di atas tanah. Itulah sahabat-sahabat ataupun teman-teman semua, sedikit dari pengetahuan tentang tempat tinggal ataupun tempat bersarangnya bangsa jin
yang bisa disampaikan, dan ini saya baca dalam buku panduan praktisi JRA, Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Semoga bermanfaat dan memberikan barokahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.